Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan coba berbicara ya. Terutama saya melihat bagaimana peluang kita dalam pertandingan kedua yang akan berlangsung pada tanggal 27 September di Pakansari. Besok kita akan melihat apakah Mark Klok dan kawan-kawan, tim asuhan Sintayong ini bisa mendapatkan kemenangan kedua setelah pada Sabtu kemarin kita bisa menang 3-2 atas Curaçao dalam pertandingan di Gelora Bandung Lautan Api. Dan sekarang memang menuntut kita untuk menang, sehingga kalau kita bisa menang ada ketambahan lagi poin buat kita ya, sehingga kita bisa dapat 14,82 poin. Artinya di sini juga peluang kita untuk masuk ke peringkat 151 dunia dari saat ini 155 itu sangat terbuka. Dan saya perlu memberikan anjuran jempol terhadap Sintayong ya, dan juga PSSI dalam hal ini dalam cara memilih lawan. Curaçao ini kan jauh di atas kita 84. Namun setelah kita melihat bersama-sama dan juga saya mengamati bahwa ternyata tidak hebat-hebat amat ya. Kita masih bisa melawan. Kita buktinya atau faktanya kita bisa menang. Dan itulah baiknya. Jadi untuk next nanti pertandingan-pertandingan kalau di FIFA Matchday ini kita perlu untuk mencari lawan memang di atas kita, namun bisa melihat peluang kita untuk bisa mengalahkan. Walaupun sekarang Curaçao itu ada di atas, tapi di lapangan bahkan kita kuat melawan mereka ya. Tidak takut, tidak gentar, dan kita mampu bisa melesakkan 3 gol. Dan ini suatu hal yang sangat bagus ya bagi tim nasional kita, dengan tentunya pemilihan baik dari STY dan PSSI yang sudah memantau lawan ini dan kita bisa bermain 2 kali. Makanya kita harus menang dalam pertandingan kedua. Namun di sini juga kan bisa saja STY ini kan seorang pemberani, seorang yang nyalinya bagus. Ya. Dia bisa aja memainkan pemain tim lapis kedua atau 5 pergantian kemarin yang dia lakukan ya, termasuk memasukkan Rizky Ridho ya dalam pertandingan Muhammad Rafli, termasuk Ramadan Sananta yang bergantian dengan Muhammad Rafli, ada Dendi yang juga ikut dimainin Marcelino, Ferdinand yang juga bermain kemarin di babak kedua, semua dimainkan ya. Bisa saja terjadi di Pakansari, STY bisa mengubah komposisi starting 11 dia. Namun apa ini bisa dilakukan ya oleh STY? Mengingat kita butuh kemenangan, saya pikir ini agak riskan. Sebaiknya STY bermain dengan apa yang diterapkan pada pertandingan pertama di Bandung, dan sambil melihat ada perubahan-perubahan yang dilakukan sama seperti 5 pergantian yang terjadi di saat kita unggul dengan 3 gol. Tetapi ada terobosan lain yang bisa dilakukan juga oleh STY, misalnya memainkan Muhammad Ferrari dalam pertandingan debut pemain Persija ini yang berusia 19 tahun. Dia kapten di U20 kemarin yang membawa kita itu lolos dari grup F ya untuk bertarung di Piala Asia di Uzbekistan tahun depan. Ferrari bisa dimainkan. Namun kalau Ferrari dimainkan berarti kembali dengan ada 3 back di sana, karena kita tahu kemarin itu ada Fakhrudin dan Elkan Bagot. Ya, Rizky Ridho juga yang main ganti Klok kemarin bisa juga diharapkan bermain. Nah, kalau melihat dengan Rizky Ridho dan Ferrari main bersamaan, berarti salah satu di antara Elkan Bagot atau Fakhrudin tidak dimainkan. Katakan Elkan Bagot, ya Fakhrudin ada di sana bersama dengan Ferrari dan Rizky Ridho. Ini kok bermain dengan 3 back. Nah, kalau melihat melawan Curaçao di pertandingan pertama, kita bermain bisa dengan 4-3-3 bahkan 3-4-3. Nah, seperti pola seperti yang ini ya. Arhan, Fakhrudin, Elkan, Irianto dan Nadeo di belakang. Nah, bisa saja terjadi bahwa Irianto ini ya, Rahmat Irianto itu bergerak masuk ke tengah ya, untuk membentuk dengan Arhan untuk lebih ke dalam, bermain untuk bisa dengan Fakhrudin dan Elkan, sehingga di sini terjadi ada 4 gelandang. Yakob Sayuri bermain untuk bisa mengisi posisi, dia pemain yang sangat kuat ya, stamina fisik dia, karena kita tidak ada Asnawi kemarin ya, yang lagi bermasalah, sehingga Yakob yang banyak untuk bisa mengisi. Irianto itu bergerak masuk ke tengah, dan di saat Arhan ikut mendukung serangan, di sini Irianto ya, Rahmat Irianto bisa membentuk dengan Fakhrudin dan Elkan
untuk menjadi 3 pemain belakang. Tetap Sayuri akan bermain sebagai sayap gantung ya, yang ada di sisi kanan. Di tengah Klok dikuasai Kambuaya dan Egy ya. Witan dengan Dimas Derajat di depan. Jadi fleksibilitas ini akan berubah-berubah ya. Kalau melihat cara bermain kemarin dengan Irianto yang sebagai gelandang bertahan bisa turun ke bawah membantu Elkan dan Fahrudin, atau Arhan yang bisa masuk ke dalam. Nah, kalau pergantian pemain yang terjadi dengan Muhammad Ferrari misalnya masuk di sini, ya mungkin saja Rahmat Irianto tuh tidak dimainkan atau mengorbankan salah satu di antara Ricky Kambuaya dengan Ferrari atau Rizky Ridho yang bermain. Katakan Elkan juga tidak bisa bermain. Jadi ada sini yang saya katakan tadi. Kemudian kalau Marcelino Ferdinand main ya, dalam pertandingan kedua melawan Curaçao, bisa juga Ricky Kambuaya tidak dimainkan lebih awal ya. Karena Witan dan Dimas Derajat pasti akan selalu dimainkan, termasuk dengan Yakob Sayuri kalau melihat dari pertandingan pertama, karena Yakob Sayuri ini pemain yang bagus. Kemudian Mark Egy itu ya, mereka pemain yang oke, tapi kemarin Egy keluar, Witan keluar, Dimas juga keluar, sehingga yang bertahan di dalam di belakang ini semua tidak digantikan oleh Sintayong ya, termasuk Nadeo. Apakah Nadeo juga akan diganti nantinya dalam pertandingan kedua? Misalnya Muhammad Riyandi yang masuk. Saya pikir juga ini akan menjadi suatu perjudian bagi STY ya. Nadeo tetap akan mengawal ini. Ya, kalau mungkin ada pergantian di babak kedua. Di belakang saya pikir ini mungkin ada pergantian. Kalau dia mencoba dengan Ferrari, sekali lagi Ferrari akan bermain. Mark Klok tetap akan ada di lapangan. Atau tidak memainkan Egy lebih dulu. Dengan di sana ada Rahmat Irianto yang naik ke sini. Kalau bukan Marcelino, Rahmat Irianto. Dengan kembalinya Asnawi bermain di kanan. Itu yang bisa terjadi. Nah, kalau bermain dengan 4 back, bukan 3 back, bisa saja Arhan tetap di kiri, Asnawi yang mungkin bermain karena teman tidak bermain, Irianto yang naik ke tengah ya, bersama dengan Mark Klok dan Ricky Kambuaya. Kalau Ricky Kambuaya nggak bermain berarti Marcelino yang bisa dimainkan di sana, atau masih punya pemain cadangan lainnya, yaitu Sahrian Abimanyu yang bisa diplot oleh STY. Itu perubahan-perubahan yang bisa, saya pikir bisa terjadi. Masih ada Koko Ari juga yang bisa bermain di belakang ya. Entah dia dipasangkan bermain di kanan atau dengan di kiri, atau Arhan tidak bermain. Tapi saya pikir ini faktor pertama, Arhan ini bagus, tetapi ya selalu harus dipertahankan. Karena ini diakui oleh pelatih Curaçao juga terhadap permainan dari pertama Arhan, ya, Remco Vicente ini. Di depan, apakah Witan akan diganti? Saya pikir juga tidak. Witan bermain bagus sekali, ya. Terutama visi bermain bola dia. Gol ketika dia brilian. Saya sudah bahas di video saya sebelumnya bagaimana dia ada gerakan tanpa bola. Dan sebelum ada Mark Klok masuk memberikan umpan kepada Arhan. Pertama Arhan memberikan umpan kepada Dimas dan backheel yang terjadi sana untuk gol ketiga. Ini luar biasa. Dimas Derajat mungkin saja tetap akan dimainkan. Karena Dimas Derajat ini banyak mengganggu konsentrasi pemain belakang. Kuku Martina dan kawan-kawan di belakang. Jadi itu kalau saya pikir ya, di starting 11 yang bisa dimainkan oleh Sintayong, artinya boleh pergantian ya. Karena kemarin kalau bisa saya melihat ya, itu Rizky Ridho itu menggantikan Klok ya, kalau catatan saya. Marcelino gantikan Kambuaya, kemudian ada Sadil Ramdhani yang masih bisa dimainkan menggantikan Egy kemarin. Bisa saja Sadil bisa bermain. Kalau katakan Yakob Sayuri tidak bermain, mungkin Witan akan berpindah ke kanan dan di sini ada Sadil Ramdhani, Derajat akan ada di sana. Kalau Egy pun ditarik tidak bisa bermain, bisa aja Marcelino Ferdinand yang bisa bermain bersama Mark Klok dan Ricky Kambuaya. Atau kalau Ricky Kambuaya tidak bermain, bisa Rahmat Irianto yang menggantikan posisi Ricky Kambuaya. Jadi bisa aja ya, dengan 4-3-3 atau 3-4-3, atau STY masih bisa bermain dengan 4-2-3-1. Kalau dengan 4-2-3-1, double pivotnya pasti akan dimainkan oleh Rahmat Irianto dan Mark Klok. Di depan itu kita bisa melihat Dimas Derajat pasti akan menjadi striker. Kemudian ada Witan, bisa Egy masuk ke depan sini, atau Yakob Sayuri kalau Kambuaya tidak bermain. Tapi kalau Egy nggak bermain, Kambuaya yang berada di belakang Dimas Derajat dengan Witan dan Sadil Ramdhani yang ada di garis depan. Tentunya Dimas Derajat sebagai pemain nomor 9, Pratama Arhan tetap ada di sini bersama juga dengan Asnawi. Tinggal 2 back ini apakah Elkan Bagot dan Fahrudin, atau saya bilang tadi Elkan Bagot tidak bermain, Muhammad Ferrari yang bermain. Nah,
atau Farhudin misalnya tidak bermain, Rizky Ridho ada sana, tapi saya pikir dia kapten kesebelasan, tidak mungkin dia tidak bermain. Farhudin akan bermain lebih awal. Semua tergantung dari STY, karena STY yang lebih tahu dengan kedalaman skuad dia. Tapi itu saya hanya melihat kalau memang terjadi rotasi dalam pertandingan kedua, ini yang saya katakan tadi bisa dilakukan oleh STY. Tapi saya pikir sekali lagi, kita butuh kemenangan, paling tidak hasil imbang ya dalam pertandingan kedua, karena kita ini ingin mendapatkan poin. Sangat penting. Tentunya STY tidak ingin tim dia kalah dalam pertandingan kedua, karena pertandingan pertama kita bisa menang, dan harapan itu bisa terjadi di pertandingan kedua, kita juga bisa menang di Pakansari. Tergantung bagaimana STY mengutak-atik ya starting 11 yang dia inginkan, karena kan kita selalu sulit untuk bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh STY, yang diinginkan oleh STY. Sulit memang. Ini luar biasa, pelatih yang sangat cerdas, dan memang yang membuat pelatih Curaçao Remco agak geleng-geleng kepala dengan apa yang dilakukan oleh seorang STY. Dia berani menggantikan 5 pemain, ya langsung masuk di babak kedua. Dengan ketika kita bisa unggul, padahal kita unggul itu baru di menit 56. Masih banyak waktu untuk bisa dikejar oleh Curaçao. Tapi kepercayaan diri, beraninya STY ini yang patut untuk diberikan acungan jempol. Semoga dalam pertandingan berikut ya, kita tidak kalah, dan tetap kita menaruh harapan, kita tetap mendukung ya bagi masyarakat Indonesia, bagi penggemar tim nasional, dengan berharap bahwa Farhudin, Arianto dan kawan-kawan bisa mengulangi lagi apa yang mereka lakukan ketika menang di laga pertama di Gelora Bandung Lautan Api. Semoga ini bisa terjadi. Dan bagi teman-teman yang sudah menebak dengan benar, sekali lagi, karena Sabtu dan Minggu kemarin itu libur, jadi tim saya akan mengecek semua lagi pada hari Senin ini. Siapa-siapa yang sudah menang, ada 10 pemenang yang menebak dengan tepat. Ya, skor akhir 3-2 untuk kemenangan Indonesia atas Curaçao. Ini akan mendapatkan jaket keren ya, First City seperti yang saya pakai ini. Itu akan menjadi milik Anda. Ada 10 orang jika menebak tepat 3-2. Dan juga ada hadiah uang dari saya, dari Bung Ropan, masing-masing Rp100.000, total Rp500.000 untuk 5 pemenang. Jadi hari ini sebentar sore ada konten lagi, kita akan umumkan kalau sudah mendapatkan 15 orang yang menebak dengan tepat. Tentunya kalau lebih dari itu kita akan undi ya, untuk mencari 15, 10 mendapat jaket, dan 5 orang lagi mendapatkan hadiah uang masing-masing Rp100.000. Kalau masih terus, mungkin besok pagi ya, kalau masih dicek sampai malam ya, terpaksa besok pagi yang harus diumumkan untuk segera Anda mengirimkan alamat, nomor HP Anda ke IG ya. Inilah Ropan, langsung DM aja. Jadi buat Anda bersabar ya. Pasti akan diumumkan sore nanti atau paling lambat Selasa pagi. Sampai di sini pembahasan saya dengan kemungkinan utak-atik strategi melawan Curaçao di pertandingan kedua, apa yang akan dilakukan oleh STY ya. Apakah mungkin 90% lagi akan diganti keluar seperti yang dilakukan di U20 kemarin setelah menang melawan Timur Leste 4-0 dalam pertandingan kedua. Itu 90% hanya 2 pemain ya, Cahya itu ya, dan Rahmat Beri Santoso yang dipertahankan, tetapi 9 pemain itu ditukar. Padahal kita butuh menang, harus menang melawan Hong Kong. Tetapi STY itu percaya ya, bahwa tim dia itu pasti melakukan hal yang terbaik, dan benar kita menang 5-1. Itu luar biasa. Bukan tidak mungkin melawan Curaçao juga. Setelah kita menang kemarin, dia melakukan hal-hal yang memang di luar dugaan. Kita akan tunggu nantinya terobosan apa, rotasi yang akan dilakukan oleh STY. Oke, sampai di sini pembicaraan kita. Ya, sampai jumpa pada next video. Ciao.